Salam kerahiman. Hari ini temanya adalah pelatihan dalam masa novis. Kita bisa baca sama-sama di nomor 544. Novisiat berlangsung selama 1 tahun. Pada masa ini, novis hendaknya diajar mengenai keutamaan-keutamaan yang berkaitan dengan kaul dan makna kaul. Pembimbing hendaknya berusaha sebaik-baiknya memberikan pembinaan yang kokoh. Hendaknya ia melatih para novis mengamalkan kerendahan hati. Sebab hanya hati yang rendah dapat mempertahankan kaul dengan mudah. Kita tahu ya, para biarawan, biarawati itu ada beberapa kaul. Kaul kemiskinan, kaul ketaatan, kaul kemurnian. Nah, di nomor 544, Suster Faustina katakan bahwa hanya hati yang rendah yang dapat mempertahankan kaul dengan mudah. Contoh, kaul kemiskinan. Untuk kaum religius, contohnya imam ya, ada seorang imam, seorang pastor ditugaskan di Jakarta. Dia seorang pastor yang bukan dididik dari seminari rendah terus naik tinggi dan menjadi pastor, tapi dia sudah lulus sarjana, sudah bekerja, tapi panggilan untuk menjadi seorang biarawan begitu besar sehingga akhirnya dia melepaskan pekerjaannya, dia melepaskan jabatannya, dan dia mengambil persiapan kursus sekolah untuk menjadi seorang pastor. Akhirnya dia menjadi seorang pastor, dia ditugaskan di Jakarta. Orangnya sangat rendah hati. Nggak lama di Jakarta, saya sempat tanya, Romo, kenapa Romo dipindah? Karena biasanya kan perpindahan itu beberapa tahun kemudian. Romonya sih nggak cerita. Tapi di antara sesama Romo, teman-temannya ada yang bercerita bahwa dia yang minta dipindahkan untuk pindah ke desa. Pindah ke kota yang kecil, yang jauh dari hiruk-pikuk dan keramaian. Kenapa ya? Karena kan kebanyakan orang pasti senang ya tinggal di kota besar. Sarana lebih lengkap, transportasi juga lebih gampang. Contoh, waktu saya pergi ke Flores atau pelayanan ke Ketapang atau ke Manado atau ke tempat-tempat atau bahkan ke Lombok, itu jarak tempuh yang harus ditempuh oleh seorang Romo pergi dari stasi ke stasi lain berjam-jam untuk sampai ke tempat itu. Dan bukan jalan yang mudah, jalannya berbatu, berlobang-lobang dan nggak bisa naik mobil, naik motor. Sedangkan di kota besar, fasilitas sarana sangat menunjang, sangat enak dalam tanda kutip. Nah, balik lagi ke cerita pastor tadi. Dia katakan dia lebih mau untuk mempertahankan kaul-kaulnya. Dia juga manusia, dia juga sadar bahwa setiap manusia juga bisa dicobai, bisa tergoda. Dan saya jadi ingat apa yang dikatakan oleh Suster Faustina. Hanya hati yang rendah dapat mempertahankan kaul dengan mudah. Dia mengambil satu langkah, lebih baik dia pelayanan di desa yang kekurangan, yang sederhana, berhadapan juga dengan orang-orang yang sederhana. Dia merendah, punya hati yang rendah yang menyebabkan lebih mudah untuk mempertahankan kaul. Antara lain kaul kemiskinan, kaul ketaatan, kaul kemurnian. Jadi dikatakan oleh Suster Faustina, hati yang rendah dapat mempertahankan kaul dengan mudah dan mengalami sukacita besar yang dicurahkan Allah ke atas jiwa yang setia. Kita juga ya, bukan kaum religius ya, bukan biarawan, biarawati. Tapi kalau kita menghadapi satu masalah, contoh di kantor, ada godaan,
ada bujukan, ada bisikan. Kadang-kadang bisa tergoda juga. Udah, contoh ya, saya di tempat kerja. Memang tidak jelas-jelas di absen, pakai clock card, masuk jam berapa, pulang jam berapa. Tapi kalau mau izin, ya harus tetap izin. Karena kalau enggak kan nanti dicari sama bos. Banyak yang merasa enggak perlu izin. Udah pergi-pergi aja. Kalau nanti dicari, ya bilang aja. Tapi buat saya katakan, kalau saya mau pulang lebih cepat, saya minta izin. Saya minta izin kepada atasan saya, kepada bos saya. Pak, saya pulang lebih cepat. Atau kalau nggak bisa bicara sama dia, saya pasti kasih tahu sekretarisnya. Jadi kalau saya dicari, mereka tahu bahwa saya sudah pulang lebih cepat. Tapi beberapa teman memberikan nasihat, nggak usah ngomong karena belum tentu kamu dicari. Justru kalau kamu ngomong, maka yang masuk ke dalam pikiran bos itu adalah lagi-lagi Esther minta pulang cepat, lagi-lagi Esther minta pulang cepat, sedangkan yang lain nggak pernah minta pulang cepat. Ada tergoda juga untuk ya udah ya nggak usah ngomong karena orang lain juga nggak ngomong. Tapi terus saya pikir enggak, ini bicara tentang jati diri saya. Saya harus jujur, bukan jujur kepada orang lain, tapi saya harus jujur pada diri saya sendiri. Konsekuensinya, penilaiannya ya terserah orang yang menilai, tapi saya sudah melaksanakan bagian saya. Saya tetap minta izin. Kadang-kadang saya info ke sekretarisnya. Sekretarisnya juga kadang-kadang menunjukkan muka yang nggak happy. Kok pulang lebih cepat? Secara jam kerja memang sudah jam pulang, tapi karena kita kerjanya banyak overload, jadi biasanya suka overtime. Itu yang menyebabkan kalau saya ada acara rohani ya di gereja atau acara yang lain-lain, pasti saya pulang lebih cepat. Nah itu saya merasa ya saya sudah melakukan apa yang menjadi tanggung jawab saya. Saya sudah lapor bahwa saya pulang jam sekarang. Walaupun setelah pulang nanti mungkin jam 9, jam 10 bos telepon lagi bertanya ini bertanya itu, saya tetap bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dia tentang pekerjaan tentunya ya, bukan berarti saya pulang matiin HP. Tapi itulah yang mungkin juga menjadi negatif point buat saya karena saya sering izin seolah-olah seperti itu. Tapi buat saya sendiri, saya mau jadi orang yang setia, yang bertanggung jawab. Pulang lebih cepat, ya ngomong gitu ya. Dan di sini dikatakan oleh Tuhan mengalami sukacita yang besar yang dicurahkan Allah ke atas jiwa yang setia. Saya tetap mengalami sukacita karena saya bisa mengalahkan diri saya sendiri untuk tidak bohong. Lanjut, kalau Bapak Ibu mau tahu tentang perincian atau penjelasan tentang kaul-kaul tersebut ya, tadi kaul ketaatan, kaul kemiskinan, kaul kemurnian, bisa dilihat di diary nomor 486. Baik sukacita maupun penderitaan, baik pujian maupun penghinaan, aku terima dengan keterbukaan hati yang sama. Kalau kita kan biasanya beda, sukacita, wah bergembira, senyum. Kalau menderita, mukanya udah mulai berbeda. Dipuji, senang. Dihina, dicela, langsung bela diri, nggak terima ya. Tapi Suster Faustina mengajarkan pada kita supaya menerima dengan keterbukaan hati yang sama. Jadi jangan hidup kita dipengaruhi oleh orang lain dengan reaksi-reaksi mereka. Dipuji, senang. Dihina, marah, kecewa. Berarti kan hidup kita dikontrol sama orang lain. Nah, Suster Faustina ajarkan dilakukan atau mengalami peristiwa apa saja, terima dengan hati terbuka yang sama. Aku sadar bahwa semua itu akan berlalu. Apa peduliku dengan apa yang dikatakan orang tentang aku? Nah, kalau kita masih hidup mendengarkan apa yang dikatakan orang, maka banyak waktu yang kita sia-siakan hanya untuk mau tahu dengar apa sih yang orang bilang tentang saya. Kalau sudah tahu apa yang orang bilang, terus kita nggak terima, kita protes.
banyak waktu yang terbuang untuk hal tersebut. Sedangkan di sini Suster Faustina bilang, apa peduliku dengan apa yang dikatakan orang tentang aku? Sudah lama sekali aku membuang segala sesuatu yang menyangkut pribadiku. Jadi ya itu juga bagian dari penyangkalan diri. Nggak pedulilah orang mau ngomong apa tentang saya. Jangan buang waktu, ya. Suster Faustina menjelaskan lagi bahwa namaku adalah Hosti. Artinya kurban. Bukan dalam perkataan, tapi dalam perbuatan. Yakni dalam menghampakan diriku sendiri dan jadi seperti engkau disalib. Yesus yang baik adalah guruku. Itu yang menjadi apa yang di-sharingkan oleh Suster Faustina di nomor 544. Pelatihan dalam masa novis. Kita memang tidak masuk ke dalam biara ya. Tapi sebetulnya hidup kita pun dilatih. Dengan menghadapi kehidupan sehari-hari, kita juga sebetulnya dilatih. Dan tadi Suster Faustina bilang, untuk kita bisa bertahan dalam kaul-kaul tersebut, maka rendahkan hatimu. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Salam kerahiman.